Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang design thinking gitu ya. Nah, design thinking ini adalah salah satu model pengembangan gitu ya yang bisa kita manfaatkan untuk kita mengembangkan media pembelajaran berbasis software nantinya gitu ya. Apa sih design thinking? Nah, simak baik-baik ya video ini. Kita awali dari filosofi botol saus. Nah, coba teman-teman ingat deh, ada berapa banyak jenis ya botol saus atau kemasan ya, kemasan saus yang pernah dipakai oleh teman-teman semua. Di sini setidaknya ada 3 jenis, ada botol kaca, ada botol plastik, ada kemasan saset. Nah, 3 kemasan ini tuh punya perbedaan ya, di aspek bentuk beda, kemudian dari bahan, dari cara pakai dan sebagainya gitu. Nah, masing-masing kemasan itu pasti punya kelebihan dan kekurangan. Termasuk kalau teman-teman mau beli nih, pasti ada pertimbangan-pertimbangan khusus kenapa kok teman-teman membeli kemasan jenis itu. Nah, coba kalian pikirkan dulu gitu ya, kenapa ya kira-kira orang beli botol kaca? Kenapa kok orang beli botol plastik dan kenapa kok orang itu membeli kemasan saset gitu ya. Nah, kalau botol kaca ini bentuknya bisa kita katakan elegan gitu ya, kemasannya bagus, elegan. Kemudian kalau plastik ini mungkin dari segi dipegang enak, nggak berat gitu ya. Kemudian dia juga gampang dipakainya dibandingkan ini ya, botol kaca. Kemudian kalau kemasan saset ya bisa kita bawa kemana-mana kalau kita pergi gitu ya. Nah, di sisi lain gitu ya, ada kelemahan-kelemahan tertentu gitu. Di botol kaca nih, meskipun dia itu bentuknya tadi lebih elegan, lebih enak gitu ya kalau ditaruh di meja, tetapi ada kekurangannya, yaitu dia itu lebih susah ya ketika kita menuang. Kenapa? Karena berat ya, kemasannya itu berat, sehingga ketika kita menuang nih, kalian bisa lihat nih kan dipukul-pukul ya belakangnya, didorong-dorong supaya mau keluar. Nah, kalau botol plastik dia jauh lebih mudah nih mengeluarkannya ya dibanding botol kaca, tinggal dipencet. Itu kalau masih penuh. Masalahnya adalah ketika dia udah mau habis nih, maka kita susah, dipencet-pencet juga nggak keluar ya, yang keluar cuma udara gitu kan. Nah, maka kita perlu membalik kemasan itu supaya dia mau turun nih, gitu kan. Nah, ada kelemahan-kelemahan ini. Nah, sekarang tugas kalian coba pikirkan, ketika kalian ini POV-nya ya, point of view-nya itu ketika kalian mau mengembangkan sebuah restoran mewah dan di situ kalian pengen memberikan botol saus ya, kira-kira bentuk kemasannya akan yang seperti apa kalian sediakan gitu. Nah, bisa dituliskan di kolom komentar gitu ya. Nah, yang jadi catatan adalah karena ini kita mau membangun sebuah restoran mewah, otomatis yang datang itu adalah orang-orang dengan kalangan menengah ke atas, atau mungkin hanya kalangan atas saja nih yang datang. Gitu ya, otomatis akan berbeda dengan kalau kita buka kaki 5 kan gitu. Nah, kira-kira yang seperti apa nih botolnya? Silahkan ditulis ya di kolom komentar. Oke, sudah? Kira-kira seperti apa idenya? Nah, kalau ini ide dari saya ya. Bentuknya adalah pumping bottle gitu. Nah, kenapa saya memilih ini? Pertama, bawahnya ini bisa kaca. Nah, kemasan kaca, dia lebih mewah gitu ya, cocok, elegan. Kemudian kenapa pumping? Supaya mudah diakses ya oleh pengguna. Dari segi tampilannya, visual pun juga bagus. Nah, teman-teman punya ide yang lain ya, pasti. Nggak apa-apa ya,
Ide itu kan bisa macam-macam. Nah, ini salah satunya yaitu bentuknya pumping bottle. Nah, kenapa ya kok kita bisa punya ide seperti itu gitu ya. Nah, proses-proses mencari ide seperti ini terus membangun dan lain-lain itu nanti kita akan menggunakan design thinking. Nah, design thinking sendiri itu adalah sebuah proses perumusan dan pemecahan masalah yang berfokus kepada manusia, sehingga pengalaman dari pengguna tersebut bisa meningkat. Nah, tadi pengalaman sebelumnya adalah kita menggunakan botol saus biasa gitu ya. Maka kita improve pengalamannya dengan menggunakan botol kaca tapi bentuknya pump. Dari segi mudahnya kita dapat, dari segi visualnya kita dapat dan seterusnya gitu ya. Jadi menambah pengalaman dari pengguna. Kita fokusnya hanya pada manusia. Nah, ketika kita mau membangun sebuah produk, otomatis kebutuhan pengguna itu yang paling kita perhatikan gitu ya. Setidaknya ada 4 hal ini ya, kebutuhan pengguna yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah fungsional. Jadi produk yang kita kembangkan harus punya fungsi gitu ya, sehingga membantu user atau pengguna kita tuh mengerjakan task untuk mencapai goalnya gitu ya. Tugasnya apa, goalnya apa, harus kita penuhi dari produk yang kita kembangkan. Kemudian reliable, jadi produk itu bisa bekerja dengan efektif dan konsisten gitu. Misalkan botol pump tadi ya, dia kan efektif, jadi ketika dipencet dia akan langsung keluar tanpa harus didorong-dorong dengan kencang. Kemudian usable, mudah dipakai oleh si user tadi ya. Pleasurable, dia menarik dan clear secara visual. Nah, 4 hal ini yang perlu kalian perhatikan juga. Nah, selain itu kita harus seimbang nih antara 3 aspek, yaitu user, teknologi, sama bisnis. User itu apa? User itu berarti artinya produk kita itu ramah untuk si user, mudah dipakai, memiliki manfaat, dan seterusnya. Dari segi teknologi, produk yang mau kita kembangkan itu harus bisa disupport oleh teknologi yang kita punya. Kalau nggak punya, meskipun idenya bagus ya sulit akan kita realisasikan gitu ya. Kemudian dari segi bisnis, maka produk yang kita kembangkan itu ya pasti harus menghasilkan sebuah keuntungan. Nah, keuntungan ini macam-macam ya, bisa revenue, bisa engagement. Nah, kalau hubungannya dengan kalau kita mau mengembangkan media pembelajaran matematika, maka keuntungannya ya bisa kembali ke kita gitu ya. Bisa engagement kita dengan siswa itu meningkat gitu ya, prestasi dari anak kita itu bisa meningkat sehingga mempermudah kita untuk lanjut ke pembelajaran berikutnya dan seterusnya. Nah, kalau kita perhatikan tidak bisa hanya 2 aspek saja ya. Jadi kita harus memperhatikan tiga-tiganya. Misalkan ini, kalau kita hanya memperhatikan user dan teknologi, bisa jadi dia nggak akan memberikan keuntungan gitu. Nah, kalau kita hanya memperhatikan teknologi dan bisnis, nah bisa saja dia nggak akan memberikan manfaat ya untuk user. Kalau kita hanya memperhatikan bisnis dan user, bisa jadi tadi dia nggak bisa nih kita kembangkan ya atau not visible. Nah, maka kita perhatikan ketiga-tiganya sehingga kita punya sweet spot ini. Itu dari segi user, teknologi, bisnis, semuanya kita perhatikan sehingga kita bekerja di area sweet spot. Nah, design thinking ini sebenarnya bisa dipakai ya oleh semua orang dalam permasalahan apapun dalam rangka untuk kita bisa menghasilkan solusi yang efektif. Nah, ada 2 mindset ya yang harus kita punya sebelum kita pakai design thinking. Yang pertama adalah thinking like designer. Nah, apa aja nih yang ada di thinking like designer? Yang pertama adalah fokus pada manusia. Nah, kita harus kenali user persona kita itu seperti apa, karakternya, profilnya, kesukaannya, yang dirasain, pikirannya, dan lain-lain.
Kemudian pain point-nya, kendalanya apa, yang diharapkan apa, dan seterusnya. Lalu kita bisa berikan solusi yang akurat. Kemudian yang kedua adalah selalu berkolaborasi gitu ya. Temukan insight dari berbagai point of view, masalah, dan latar belakang keilmuan. Jadi nanti teman-teman kan bekerja secara berkelompok. Nah, di situ kita akan berlatih bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan baik gitu ya. Di dalam kelompok itu pasti punya ide yang beda-beda, punya pandangan yang berbeda-beda. Nah, bagaimana kalian bisa berkolaborasi, menggabungkan atau mengcombine ya ide-ide itu, kemudian berbagi peran dan lain-lain. Kemudian biasakan bervisual. Nah, merancang diagram dan coretan akan bisa membantu kita nih menggambarkan ide kita itu lebih jelas, sehingga ketika kita punya ide, kita visualkan, kita akan lebih mudah nih menyampaikan ide kita yang sifatnya abstrak ya. Kemudian kita visualisasikan, itu bisa lebih mudah diterima oleh teman-teman yang lain. Kemudian banyak action, diskusi dengan efisien dan manfaatkan waktu untuk implementasi solusi atau produk. Nah, nanti di saat kita berkolaborasi, jadi mungkin kita akan banyak diskusi, ada perdebatan mungkin dan lain-lain. Nah, ingat bahwa kita harus berdiskusi secara efisien. Kita manfaatkan waktu sebaik mungkin dan prioritaskan dalam rangka untuk action implementasi solusi atau kita membuat produknya. Yang selanjutnya adalah jangan takut beride, jadi tuangkan saja ya ide-ide yang ada di kepalamu, apa saja, kemudian nanti dari situ kita bisa lakukan evaluasi, kira-kira ide-ide mana saja nih yang bisa kita laksanakan segera, oh ini tidak bisa kita lakukan, oh ini bagus tapi kita perlu improve di bagian ini dan seterusnya, sehingga kita bisa menentukan mana yang terbaik. Selanjutnya suka bereksperimen gitu ya. Silakan lakukan eksperimen untuk menyelesaikan ambigu pada solusi. Tadi ada ide-ide yang banyak, kemudian kalian bisa lakukan eksperimen, kira-kira mana nih ada ambigu-ambigu apa, kemudian kalian bisa perbaiki. Nah, mindset yang kedua itu adalah terkait dengan talking like designer. Kalau tadi berpikir, sekarang berbicara nih seperti desainer. Ada 3 proses ya, 3 tahapan ketika kita akan berbicara. Yang pertama adalah saya suka dengan titik-titik-titik. Nah, jadi ketika nanti teman-teman memberikan feedback di dalam proses kolaborasi design thinking ya, kita bisa memulai memberikan highlight hal-hal yang positif dari ide teman-teman kita gitu ya. Aku suka nih idemu karena bla 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 bla, katakan apa. Kemudian dilanjutkan dengan saya harap titik-titik. Setelah itu, setelah kalian mengatakan saya suka dengan titik-titik, kemudian dilanjutkan dengan saya harap titik-titik. Nah, kalian bisa susun poin-poin improvement apa yang bisa dipertimbangkan oleh tim ya. Saya harap bisa untuk apa gitu ya. Kemudian bagaimana jika titik-titik-titik. Nah, kalau kalian punya ide yang lain atau tambahan ya, masukan dan lain-lain, maka silahkan kalian berikan contoh improvement yang spesifik gitu ya, sehingga teman itu punya referensi yang lebih clear. Nah, dengan 3 kata mujab ini ya, kita pasti akan berharap proses kolaborasi kita bisa berjalan dengan lancar, goal kita juga akan tercapai. Nah, ini dia tahapan dari design thinking. Yang pertama adalah empathize, kemudian define, kemudian ideate, kemudian prototype, dan yang terakhir adalah test. Nah, di sini kita lakukan empati ya kepada para persona kita. Kemudian dari situ kita akan memperoleh informasi itu kemudian kita definisikan ya. Empati ini berarti membantu kita untuk mendefinisikan sebuah masalah. Kemudian dari masalah itu kita menciptakan ide-ide solusi, lalu kita bangun prototipenya, kemudian kita ujikan ke persona. Nah,
tahapan design thinking ini non-linear ya, artinya nggak harus langsung ini ya, tetapi bisa bolak-balik. Misalkan kita sudah masuk ke tahap tes. Nah, dari tahap tes ini ternyata ada ide baru nih yang bisa kita kembangkan dalam prototype. Maka kita perbaiki prototype kita. Atau ternyata dari hasil persona ya, umpan balik dari persona yang kita punya, itu ternyata kita perlu mendefinisikan kembali nih masalah kita, maka kita kembali ke define. Atau jangan-jangan kita belajar hal baru nih, empati ya terkait dengan profil pengguna dan lain-lain sepanjang pengujian, maka kita kembali ke proses empathize gitu. Kalau di tahap prototype bisa saja mungkin dari prototype, ketika kita ngembangin prototype ternyata kok ada ide-ide baru lagi ya di dalam itu, maka kita ke ide, nggak masalah gitu ya, kita bolak-balik nggak masalah. Nih tadi non-linear ya, artinya tidak harus selalu selesai ketika sudah di tahap akhir, bisa saja terjadi bolak-balik dari satu fase ke fase yang lain. Nah, ini dia tahapan dari design thinking. Yang pertama tadi adalah empathize. Di sini kita mempelajari persona. Persona itu bisa peserta didik, bisa guru gitu ya. Apa yang kita pelajari yaitu kita mencoba untuk memahami bagaimana sih cara mereka berpikir, apa yang dirasakan oleh persona, kemudian pengalaman apa yang mereka sudah lalui, kemudian mengapa sih mereka kok mempunyai suatu keputusan tertentu atau memilih untuk bertindak dengan cara tertentu dan seterusnya. Jadi terkait profilnya, pain point-nya dan lain-lain ya, empathize. Nah, dari proses empathize ini kita nanti akan mendapatkan banyak sekali informasi begitu ya. Nah, informasi ini kita kumpulkan kemudian kita olah. Nah, olahnya di mana? Di define. Jadi di tahapan define ini kita akan menemukan dari sekian banyak informasi itu sebenarnya apa sih yang dibutuhkan oleh persona kita tadi gitu ya. Dan sebenarnya masalah apa yang akan kita angkat untuk kita coba untuk selesaikan sesuai dengan kebutuhan si persona itu tadi. Ketika sudah ketemu, ternyata si persona ini butuhnya ini, masalah dia itu ini, sehingga kita harus mencari ide nih, solusinya akan seperti apa. Nah, untuk mencari solusi, maka kita akan bertemu di idiat. Nah, di idiat ini kita akan melakukan brainstorming ya. Bisa dengan kelompoknya, bisa dengan orang lain gitu ya, yang kira-kira pernah mengalami hal yang sama atau punya produk yang kira-kira pernah membantu dan seterusnya gitu. Kita brainstorming ide-ide untuk solusi yang inovatif. Nah, kita perlu membuang yang ide-ide yang sudah jelas atau sudah tradisional. Misalkan tadi kita mau punya restoran yang mewah. Restoran yang mewah butuh botol saus yang fancy otomatis ya. Maka kita sudah buang tuh, nggak mungkin kita pakai botol kaca yang biasa, nggak mungkin kita pakai botol plastik karena nggak masuk ya kalau di restoran mewah, apalagi kemasan saset gitu. Nah, maka kita buang dulu tuh ide-ide tradisional supaya kita bisa berpikir out of the box ya, kira-kira apa nih solusi yang bisa kita kasih ke persona. Kemudian kita fokus pada solusi valid yang menarik bagi persona. Kira-kira kita ciptakan sebuah ide yang dia itu produknya membantu user tapi juga dia itu menarik gitu ya. Tadi seperti botol pump tadi, tidak hanya usable-nya saja tetapi dia juga masuk nih kriteria untuk dimasukkan ke sebuah restoran mewah ya, secara visual, secara mudah, secara akses dan lain-lain itu lebih masuk untuk restoran mewah. Nah, kalau kita sudah punya ide yang bagus ya, solusi yang inovatif, kemudian kita coba untuk bangun prototipenya. Nah, ide-ide tadi kita ubah menjadi prototipe yang nyata.
Kemudian kita coba sempurnakan desainnya. Nah, ketika kita membuat prototipe itu mungkin kita akan menemukan ya hal-hal yang oh baiknya di bagian ini begini, bagian ini begitu, dan seterusnya ya. Kita coba sempurnakan desainnya sehingga itu mendekati solusi yang kita inginkan tadi ya. Nah, kalau prototipe sudah jadi, maka kita lanjutkan ke proses tes, yaitu kita mencobakan ya prototipe itu tadi ke persona kita. Untuk apa? Untuk kita bisa mendapatkan umpan balik ya dari persona. Kita bisa tanyakan apakah produk kita berhasil atau tidak. Kemudian apakah produk yang kita kembangkan itu sudah mampu menjawab kebutuhan dari persona, apakah sudah menjadi solusi dari permasalahan yang dialami oleh persona dan seterusnya. Nah, dari situ kita akan mendapatkan umpan balik atau feedback ya dari persona itu sendiri terkait produk kita. Misalkan dia akan bilang, oh kurangnya ini, oh ini yang bagus ya ternyata, oh iya ini oke nih aku mau ini, dan seterusnya. Nah, dari situ kita juga bisa mendapatkan input ya, apakah kita perlu nih mendefinisikan ulang atau meninjau kembali ya fase-fase yang lain. Barangkali ada hal-hal yang sudah kita kembangkan di dalam prototipe itu ternyata ada hal-hal yang miss ya, ada yang terlewat. Nah, apakah kita perlu mendesain ulang? Apakah kita perlu membuat ide yang baru dan seterusnya? Nah, kita meninjau fase-fase sebelumnya. Nah, di sini nanti kita akan mencoba satu persatu dari setiap tahapan ini dalam rangka untuk nanti kita mengembangkan media pembelajaran matematika kita gitu ya. Satu persatu kita rasakan setiap tahapannya. Nah, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lanjut ke next video gitu ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.